Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa khalaqal linnasi wa malaikatihi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu ingat, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman dan Islam yang telah diberikan kepada kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita aturkan, semoga diterapkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, untuk malam hari ini pengajian kita awali dengan baca suratul Fatihah bersama-sama. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca sholawat. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumilah. Ya, semoga kita baca suratul Fatihah dan baca sholawat senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapatkan hidayah serta pertolongan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk malam hari ini masih kita lanjutkan membahas surat Yasin yang kemarin sampai ayat 59. Sekarang kita masuk ke ayat 60. Nah, kemarin diceritakan tentang surga, tapi sekarang ini diceritakan nanti dalam ayat ini di pelajarannya, yaitu kaitan dengan Bani Adam itu diingatkan oleh Allah untuk tidak tergoda oleh setan, dan setan itu harus diambil sebagai musuh yang nyata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Satu ayat saja. Mungkin ada yang udah paham nih. Ya
artinya ya ayu itu pasti artinya hei orang-orang ya. Kok ya ayu alam ahad, bukan ya ayu anas. Alam ahad ilaikum ya bani, bukankah aku telah memperingatkan Bani Adam. Bani Adam itu berarti ratu turun Adam. Jadi di sini tidak disebutkan orang Islam, tapi turunan Bani Adam itu semuanya. Itu kedua sama Pak Lim tuh. Sekalian tadi saya ngomong dari obat. Alam ahadilaikum ya bani Adama ala tabudus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, ini maksudnya bagaimana Pak? Ini kita udah hafal ayat ini. Mungkin udah hafal dan sudah sering kita pakai. Terus misalnya sekarang ngerti artinya, diingatkan kepada anak cucu Adam supaya tidak menyembah setan. Kan nggak mungkin kan kita nyembah setan kan? Gitu. Tapi nalarnya bagaimana menyembah setan itu, contohnya bagaimana kita? Contohnya menyembah setan. Dan setan itu musuh nyata bagi kamu. Nah ini kita ambil contoh yang terjadi pada diri kita saja, bukan kepada kenyataan. Kalau zaman dulu memang orang ada yang menyembah kepada tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dianggap setan, angker dan sebagainya ya. Batu di bawah pohon gede. Nah, itu disembah. Sekarang juga banyak. Nah, tapi sekarang ini kepada diri kita. Salah satunya contoh kita menyembah setan itu kadang-kadang kita nggak sadar itu terjadi pada diri kita. Iya. Contohnya apa? Misalnya kita sedang marah-marah, kita terpengaruh marah-marah, terus akhirnya kita itu marahnya sampai membabi buta, sampai kelewat-kelewat. Nah, kemarahan itu berarti kita ngikut setan. Itu termasuk menyembah setan. Tapi di situ nanti kalau sudah orang yang sering marah, kan kata Allah, ya innallaha ma'as sabirin, bahwa Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dan pintu masuknya setan kepada manusia itu awalnya adalah dengan sifat marah, sifat egois, sifat menang sendiri, sifat kepengin panas, kepengin wah, itu sifat-sifat itu. Nah, berarti kalau kita mengikuti nafsu kita dalam bentuk marah atau dalam bentuk apa yang bentuknya nafsu bukan karena ridho Allah, itu berarti kita menyembah setan. Jadi katakan janganlah engkau menyembah setan karena setan itu musuh kamu yang nyata. Jadi di sini yang diperingatkan bukan hanya orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam. Karena banyak saja orang Islam yang tertipu sehingga kalau ditanya sih nggak menyembah setan, tapi prakteknya menyembah setan. Nah contohnya ya nggak usah jauh, kadang-kadang saya kadang-kadang kan sholat Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin Arrahmanirrahim. Nah pas sholat pikiran kemana tahu kita ikutin, nggak buru-buru berhenti dari khayalan pikiran. Kadang-kadang terjadi pada kita kan Pak. Pas Allahu Akbar ingat masalah, ingat yang enggak dan nggak cepat sadar, nggak cepat kembali. Nah ini berarti pikiran kita tertipu oleh setan. Nanti kita akan dibelokkan oleh setan untuk sholatnya itu jadi tidak pada posisinya. Jadi nanti menyembah khayalan setan. Jadi bukan Allah Akbar tapi bisa menyembah sambel. Kan sholat itu untuk menyembah Allah. Tapi kalau hati kita enggak ke Allah berarti kan kita nyembah yang bukan selain Allah, itu berarti menyembah setan karena dibelokkan oleh setan. Nah ini kalau buat kita yang sudah beribadah ini kita perlu hati-hati. Jadi kita itu kadang-kadang nggak sadar ikut menyembah setan. Terkecuali memang orang yang mudah menyembah setan udah ketahuan, ya itu memang dilarang besar.
Jadi anak cucu Adam itu dilarang besar menyembah setan. Kalau zaman sekarang menyembah setan yang secara langsung itu ya kalau kelihatan mata itu sudah jarang. Tapi kalau yang zaman dulu mungkin terjadi itu kayak nyembah di Terjadi. ya memang orang mencari pesugihan, mencari tempat-tempat biar jadi orang sakti, biar jadi orang hebat, akhirnya punya ilmu rawa rontek, ilmu macam-macam zaman dulu. Nah itu kan termasuk tindakan yang menyembah setan. Padahal setan itu musuh kamu yang nyata, kata Allah. Setan itu musuh Pak, jangan dianggap teman. Memang itu. Kadang-kadang sembarang suka ada. Ah, Ayah, nah, wap, hilang. Dan itu kita sholat terus belok itu nggak hanya bapak-bapak, saya saja sering terjadi. Tuh, kan kita balik aja. Iya. Nah, Udah hilang tuh. makanya kalau terjadi perasaan seperti itu cepet-cepetlah. Jadi jangan khayalan itu jangan Ya. diikutin, Iya. jangan jebur-jebur ikut, cepet-cepet kembali ke bacaan yang kita sedang baca. Betul. Nah, karena apa? Takutnya nanti terpengaruh akhirnya kita bukan nyembah Allah tapi nyembah khayalan. Kalau nyembah khayalan itu sama aja menyembah setan karena kita dibelokkan oleh setan. Wa ani buduni hada siratul mustaqim, kata Allah. Dan sembahlah aku, kata Allah. Sesungguhnya ini jalan yang lurus. Kalau kita menyembah Allah itu kita berarti dalam jalan yang lurus. Tapi sebenarnya kalau ayat ini secara letterleknya bukan yang seperti saya jelaskan tadi, dalam kita salat terus kita terpengaruh oleh khayalan dan sebagainya, bukan ini. Kalau ini sebenarnya aslinya ayat ini tegas, memang zaman itu, zaman Nabi Muhammad itu kan memang banyak orang-orang yang pada menyembah patung, menyembah berhala. Nah, itu maksudnya dianggap setan. Terus zaman ya dulu itu pulau Jawa, pulau Indonesia ini itu sebelum ada Islam masuk itu kan banyak orang yang agamanya pada menyembah animisme, dinamisme, apa nyembah Iya, berhala. berhala. Ada juga yang termasuk menyembah orang tuanya. Mohon maaf ya, sampai sekarang kadang-kadang ada orang Islam yang masih menyembah orang tuanya. Kenapa? Contohnya gini, orang tuanya udah meninggal, tapi terus dia merasa, wah saya kemana-mana selalu diikutin orang tua saya, sehingga keselamatan saya udah diamankan oleh orang tua saya, atau kerennya oleh guru saya, padahal gurunya udah meninggal. Nah ini hati-hati. Kenapa? Takut itu setan. Jadi kita agungkan itu, kita besar-besarkan itu bukan kebesaran Allah, tapi kebesaran yang ditipu oleh setan. Nah ini makanya hanya sembahlah kepada Allah agar kita dalam jalan yang lurus. Nah dalam menyembah Allah dengan jalan yang lurus ini, maka dikatakan oleh Allah, wa an aqim wajhaka lid-din hanifa, dan hadapkan mukamu kepada agama yang lurus secara hanif, itu secara tulus ikhlas. Nah kalau tidak tulus ikhlas nanti akan masih bisa terpengaruh oleh setan, karena memang setan itu menggoda manusia itu dia udah berjanji sampai hari kiamat itu turunannya anak Adam itu akan dibelokkan oleh setan. Karena itu memang iblis telah berjanji begitu, untuk membelokkan manusia akan menjadi temannya di neraka. Nah makanya orang yang paling selalu ingin dibelokkan itu justru orang-orang yang pada sudah menyembah Allah, agar kembali kepada jalan yang terbelok, agar menjadi temannya setan. Nah kalau kita tidak menyembah Allah apalagi berteman dengan setan, itu jelas kita dalam jalan yang salah. Terus di sini juga kita sudah nyembah Allah, kita tapi berteman sama setan, itu nanti bisa menjadi penyembah setan. Nah, contohnya gimana? Kita ya orang sholat, kita ya ibadah, puasa ya iya, ngaji ya iya, tapi percaya sama akikku bertuah, percaya sama
tua, apa benda-benda yang keramat terus dianggap sebagai sesuatu yang bisa mempunyai kelebihan. Nah itu awalnya berteman, itu sebenarnya berteman. Termasuk Bapak belajar ilmu kebatinan yang kaitannya dengan bukan karena Allah. Ilmu kebatinan bukan karena Allah itu apa contohnya? Misalnya Bapak melakukan biar hatinya, batinnya kuat, biar Bapak berpuasa, dengan puasa tidak dijalankan perintah oleh Nabi, perintahkan oleh Allah, kemudian biar menjadi orang yang istilahnya orang yang dikagumi, orang yang disegani, orang yang pokoknya orang yang gimana sama orang lain lah gitu. Melakukan ritual-ritual tertentu yang mana tidak diajarkan oleh Allah dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, dan itu diikuti apalagi di tempat-tempat keramat, di tempat-tempat yang dianggap angker cara melakukan ritualnya. Nah itu sudah ketahuan itu termasuk menyembah setan. Padahal orang itu sholat, padahal orang itu beribadah. Nah terus bagaimana? Ya itu akhirnya nanti yang diperhitungkan oleh Allah bukan beribadahnya, tapi berteman sama setannya. Jadi nanti amalnya itu seolah hilang. Karena apa? Imannya tidak kafah. Walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Dan sungguh ia setan telah menyesatkan sebagian besar di antara kamu. Maka apakah kamu tidak mengerti? Setan itu turun belokkan kita, Pak. Terus Bapak harus memahami setan itu bukan sesuatu yang hanya gaib, Pak. Setan itu bisa bentuknya jin, bisa bentuknya manusia. Ini Bapak harus memahami setan itu tidak harus sesuatu yang nggak kelihatan. Setan itu bisa manusia, bisa jin, bisa apa saja yang membelokkan kita kepada menyembah Allah. Jadi setan itu jangan hanya setan itu pasti iblis, belum tentu. Ya. Iblis itu sebenarnya bukan setan. Setan itu adalah sesuatu yang membelokkan, mengarahkan manusia kepada pendurhakaan. Nah, awalnya yang membawa adalah iblis. Jadi contohnya apa? Kita terbelok oleh setan selain pada yang bentuknya jin. Contohnya kayak gini, Bapak. Misalnya tidak ada halangan apa, kita mau sholat, antar, terus diajak teman, diajak orang kemana? Ya sholat Jumat kan besok masih ada lain lagi, sekarang mancing aja yuk. Itu yang ngajak kan manusia. Akhirnya kita ikut mancing, nggak sholat Jumat. Nah itu berarti manusia yang ngajak kita itu sebenarnya itu setan. Kita jadi ikut kena setan. Nah seperti itu. Jadi kita terbelok oleh setan yang berwujud manusia. Atau mungkin malam-malam kok dingin-dingin ya. Pas ronda atau pas apa dingin-dingin ada badan nyari apa yang kira-kira nanti enak dibakar. Wah itu ada ayam di atas pohon punya siapa itu, kan nggak ngerti, ambil aja yuk dibakar. Nah itu kan ada yang ngajak, terus kita ngikutin yang ngajak seperti itu, termasuk perbuatan setan. Berarti orang itu adalah setan. Nemu di pohonan. Alasannya nemu di pohonan kan begitu. Kalau nemu di pohonan itu nggak ada yang rawat, misalnya di hutan itu beneran gitu. Itu di pohonan beneran. Tidak ada yang mengakui. Nah itu perbuatan itu termasuk perbuatan setan. Selama kita ngikutin seperti itu berarti kita termasuk berteman sama setan. Nah makanya ketahuilah bahwa sebagian besar manusia itu pasti terbelok oleh setan. Yang paling kita nggak sadar adalah nafsu, ya nafsu. Kalau misalnya hanya kayak sholat lupa, itu kadang-kadang kita masih sadar lagi. Tapi kalau sudah nafsu amarah tinggi, nafsu apa kek tinggi, itu kadang-kadang kita benar-benar melalaikan, sehingga kita menjadi penyembah setan karena nafsu. Hadihi jahanamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahanam yang telah diperingatkan kepadamu.
Jadi bapak-bapak, kalau kita itu tertipu oleh setan, apalagi sampai menyembah setan, itu jelas nerakanya jahanam. Jadi nanti hati-hati Pak. Makanya ada orang Islam yang sudah beribadah tetap masuk neraka. Itu karena apa? Tertipu oleh setan. Yang akhirnya menyebabkan perbuatan dosa itu kan setan Pak. Nah, pasti nanti masuknya di neraka jahanam. Walaupun ya nanti karena dia ada imannya, yaitu tadi orang yang telah beriman, beribadah, mati, tapi sebelum mati dia kepengaruh setan, maka dia nanti akan dibersihkan dosanya di neraka jahanam. Nah, setelah ditimbang amal baik dan amal buruknya, masukkan dulu, dibersihin di neraka jahanam, baru nanti masuk surga. Dia masuk neraka jahanam sedetik rasanya udah kayak apa, apalagi sampai lama. Islahwal yama bima kuntum takfurun, masuklah kamu ke dalam neraka itu pada hari ini karena dahulu kamu mengingkarinya, kata Allah. Jadi kita diperingatkan oleh ayat-ayat, diingatkan oleh orang-orang yang membawa kebenaran, selalu ngeyel, selalu gak percaya, atau selalu masa bodoh, untuk apa sih orang gak ngibadah aja enak, ibadah nyampe-nyampein, ngaji nyampe-nyampein. Nah itu seperti itu. Kadang-kadang kan seperti itu kita. Nah itu nanti kita Allah tinggal ini loh neraka yang dulu kamu nggak percaya, yang telah dijanjikan oleh Allah untuk menghukum kamu. Pak, Allah itu kejam loh Pak nanti. Allah itu benar-benar seksanya sangat dahsyat, sangat keras, tidak ada ampunan Pak. Kita bertulung-tulung kayak apa, mengeluh kayak apa, nggak bakalan ada yang gubris, bahkan akan semakin diperkeras siksanya. Yang terakhir sampai 65 ini, al yauma nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan pada hari ini kami tutup mulut mereka, maka tangan mereka berkata, dan juga kaki mereka memberi kesaksian. Jadi tangan dan kakinya memberi kesaksian, itu berkata tentang apa yang diperbuatnya. Jadi nanti kalau yang orang sering berdusta, sering sok bohongin, mulutnya tadi dikunci, nggak bisa ngomong. Yang ngomong yang berbuat. Nah orang itu kan berbuat itu yang ngantarkan kaki, yang melakukan tindakan pasti tangan. Kalau di surat Al-Mu'min itu termasuk kulit yang itu bisa ngomong. Jadi kulit, nah di sini kulit masing-masing bisa ngomong. Kalau di dalam ayat ini tangan dan kaki yang bisa ngomong. Nah kan jelas perbuatan itu yang menyebabkan dosa diantarkan oleh kaki, kemudian dilakukan oleh tangan. Itu awalnya sebelum masuk mulut, sebelum masuk ke perut, kan pasti lewat kaki dan tangan. Nggak mungkin, walaupun itu dikasih perbuatan, walaupun dikasih kan pasti lewat tangan dulu baru masuk mulut, atau lewat kaki. Ya seperti itu. Makanya tangan dan kaki itu nanti akan ngomong sendiri-sendiri. Aku dulu diajak nyuri mangga tetangga, diajak nyuri kambing. Itu kakinya juga, aku iya dulu dipaksa untuk jalanin ke sono. Daripada ngomong sendiri-sendiri. Nah di situ itu maka perbuatan apapun yang kita lakukan dari setiap harian ini itu akan terekam oleh tangan dan kaki kita. Sebenarnya tangan dan kaki kita itu serta kulit-kulit kita itu ibaratnya itu menjadi CCTV-nya kita, Pak. Pintunya rekaman. Kalau bapak-bapak itu mau ngerti. Allah itu sudah memasang CCTV pada badan kita sebenarnya. Untuk merekam apa saja yang telah kita perbuat. Dan itu nanti akan dibalasi di yaumul kiamah. Nah, ini penjelasan ayat 60 sampai 65. Yang intinya kita diperingatkan jangan sampai menyembah setan karena setan itu musuh yang nyata. Artinya menyembah itu bukan berarti kok deku-deku di depan setan terus lumpruk, itu bukan. Salah satu contohnya yang gampangnya kita mudah terpengaruh emosi, kemudian kita mengikuti langkah emosi.
ngikutin sesuatu yang tidak diajarkan Nabi, tidak diperintahkan oleh Allah, itu termasuk kita bisa terjerembab kepada langkah-langkah setan. Makanya kalau kita mau marah, mau malas, cepetlah baca ta'awud. Ta'awud itu apa? Untuk bacaan untuk menanggulangin pengaruh setan pada diri kita, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Paling tidak itu. Dan itu kalau bacanya dengan sungguh-sungguh pasti berhasil. Bapak marah-marah terus baca ta'awud sebanyak-banyaknya pasti marahnya hilang. Tapi membacanya ta'awud bukan karena untuk permainan, benar-benar baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pasti marahnya hilang. Tapi kalau untuk permainan ya, kalau sedang marah terus baca ta'awudnya, istilahnya untuk guyon-guyon, gegacolan apa untuk gitu ledek-ledekan, ya semakin marah. Ya. Terus Allah tuh dalam ayat itu jelaskan pasti kita kalau mengikuti langkah setan pasti masuk kepada neraka jahanam. Dan buktinya kita masuk neraka jahanam, buktinya kita mengikuti langkah setan disaksikan oleh tangan dan kaki kita. Jadi tangan dan kaki kita itu menyaksikan selain kulit-kulit yang lain. Nah, sampai sini aja tentang kejelasan ayat 60 sampai 65. Nah, kalau nanti akan ada pertanyaan kita lanjutkan nanti. Saya kira cukupkan dulu. Semoga bermanfaat yang saya sampaikan, dan apabila itu benar karena insya Allah izin dan ridho dari Allah. Kalau ada kekurangan atau kesalahan, kelemahan karena kebodohan saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.